Shalom, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, masih membangun manusia roh yang diberi tema, apa penggerak kehidupanmu? Kamus mendefinisikan kata kerja penggerak sebagai mengarahkan, membimbing, mengendalikan. Sebagai contoh, apa yang menggerakkan dokar berjalan, yaitu kusir. Apa yang membuat mobil berjalan? Supir. Apa yang membuat bola masuk gawang? Kaki manusia. Apa yang menggerakkan kehidupan manusia? Yaitu tujuan hidupnya. Adalah fakta setiap orang digerakkan oleh tujuan hidupnya. Ada ratusan kondisi yang menggerakkan seseorang. Beberapa contoh. 1. Digerakkan oleh materialisme. Kecenderungan hidupnya mengejar target keinginannya yang berhubungan dengan materi seperti uang, kekayaan, barang-barang mewah, dan lain-lain. Orang seperti ini fokus hanya untuk mengejar dan mencapai apa yang diinginkannya. Segala daya usaha dan upaya dicurahkan agar apa yang diinginkan tercapai. Tipe seperti ini sulit mengikuti kehendak dan rencana Tuhan bagi hidupnya. Walau sebetulnya kehendak Tuhan jauh lebih indah dan mulia dari apa yang dicita-citakannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai yang ke-21 yang intinya sebagai berikut. Di ayatnya yang ke-20, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan ini mengingatkan hidup ini bukan hanya sekedar untuk mengejar materi. Semuanya sia-sia kalau segala yang dihimpunnya tidak bisa dinikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat 1-2 mengatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Yang kedua, digerakkan oleh kebutuhan pengakuan. Banyak orang juga dikuasai keinginan mendapat pengakuan sebagai orang penting, orang kaya, sukses, atau sebagai pahlawan. Kecenderungan orang seperti ini adalah minta diperhatikan saat berbicara. Keinginannya didengar, pendapatnya dipakai. Orang seperti ini berusaha menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya agar bisa disebut pahlawan. Karena pikirannya diisi hanya menyenangkan hati orang di sekitarnya sehingga tidak sempat memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang ketiga, digerakkan perasaan bersalah. Banyak orang pernah melakukan sebuah kesalahan akibat perbuatan dan tindakannya, sehingga menghabiskan seluruh hidupnya dengan tekanan dan bayangan bersalah. Mereka mencoba berlari dari perasaannya tersebut. Ada juga yang berusaha menyembunyikan rasa bersalah atau penyesalan. Maka sepanjang umur hidupnya terus saja dibayangi oleh perasaan itu tanpa disadari mereka sedang menghukum dirinya. Maka orang seperti itu telah menutup masa depan yang Allah rencanakan
bagi hidupnya. Yang keempat, digerakkan perasaan marah dan kebencian. Ada banyak orang hidupnya dikuasai perasaan marah dan benci karena peristiwa masa lalunya yang menyakitkan dan dendam di masa lalunya. Orang seperti itu sepanjang umur hidupnya diisi kepahitan, sehingga apa yang nampak baik dari tingkah lakunya maupun ucapannya diwarnai oleh kepahitan dan umpatan-umpatan kotor. Bagi yang tidak terungkap dan menyimpan dalam hatinya karena tipe introvert, kerugian hidupnya digerakkan oleh hal ini adalah mencelakakan dirinya dengan berbagai macam penyakit. Yang pasti, rencana Allah tidak bisa dinyatakan masa depannya, dihancurkan oleh dirinya sendiri. Alkitab menyatakan hanya orang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Ayub 5 ayatnya yang kedua mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Yang kelima, yaitu digerakkan perasaan takut. Banyak orang hidup dalam ketakutan atau kecemasan. Bisa karena pola mendidik orang tuanya yang selalu mengintimidasi, menakuti, atau tumbuh dalam lingkungan yang menuntut hidup dengan peraturan-peraturan ketat atau keras. Bisa juga karena traumatik atas kegagalan masa lalunya, entah dalam usaha atau kegagalan cinta, tetapi bisa juga karena faktor genetik yang menciptakannya jadi penakut. Orang dengan kecenderungan demikian akan kehilangan kesempatan yang Tuhan sudah buka baginya. Yohanes 1 ayat 6-7 mengatakan, orang yang bimbang, khawatir seperti ombak diombang-ambingkan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ada banyak contoh kehidupan orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh berbagai latar belakang. Semuanya tidak membawa hidup seperti yang diinginkan Tuhan, atau ternyata apa yang diduga membawa kepada satu kehidupan bahagia justru mengecewakan karena tidak hidup menurut tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Bagaimana cara mengalami kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan sejati, bahkan lebih dari apa yang diimpikannya, apabila hidup menurut kehendaknya. Apa yang Tuhan sudah rencanakan sejak masih ada di dalam kandungan ibu kita, dalam Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari Bapak Ibu, kita akan sujud di altarnya dengan mengawalinya dengan menaikkan satu pujian, bimbinglah aku ya Yesus. Bahwa dalam doa masalah hati kita maupun orang lain yang mungkin memiliki gejala yang sama, digerakkan bukan oleh kehendaknya, tapi masa lalunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.